fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe. If you believe me, I guess I'll get on. Baik, oke nih sob. Nah, jadi kan sob sekarang lagi sedang bisnis UMKM kopi lokal nih. Nah, jadi apa saja kelebihan utama yang dimiliki oleh UMKM kopi lokal dalam mempertahankan loyalitas konsumen di pasar yang semakin kompetitif? Oke. Mengenai pertanyaan yang ini, kalau Sob menggambarkan gini ya, untuk saat sekarang ini kan mungkin banyak beredar lah kopi-kopi gerobak, kopi apa dalam mencari peluang bisnis lah. Kenapa loyalitasnya bisa terjamin sampai saat sekarang ini ya karena aksesnya. Karena kopi gerobak kan lebih gampang kita akses, operasionalnya gampang. Yang kedua ya ibaratnya lu mau kopi nggak perlu ribet-ribet lah, mau ke sana ke sini ya kan. Nah yang kedua menyangkut UMKM-nya ya mungkin lebih simpelnya aja lah, ibaratnya kedai kopi aja bisa kok gitu kan ibaratnya dalam menjadi peluang bisnis. Jadi seperti itulah, mempertahankan loyalitasnya ya tetap konsisten lah dengan keadaan ekonomi, perubahan bisnis, apa segala macam, perkembangan zaman lah yang paling utama ya kan ya. Mengenai media apa segala macam dalam menyokong marketing dalam penjualan kopi ini. Jadi sekiranya seperti itulah untuk yang pertama nih. Selanjutnya ada yang pertanyaan? Oke Bang, lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi kan bahas kelebihan dari UMKM kopi yang Abang jalani. Mungkin masuk pertanyaan kedua Bang. Kalau ini mengenai faktor kelemahannya Bang, apa yang paling sering dihadapi oleh UMKM kopi dalam aspek produksi dan distribusi, dan bagaimana Abang mengatasinya? Mengenai kelemahan ya? Iya. Mungkin kita bisa lihat ya, tergambar lah bagi kita kan, cuaca pertama kan, faktor cuaca. Yang kedua dalam mengatasi cuaca ya begitulah, penjualan tuh bisa tetap jalan yo. Kalau sekiranya kalau cuaca ibaratnya lagi tidak stabil ya adalah namanya kayak penjualan online atau apa segala macam. Kalau si Sob mengatasinya ya itu dengan kayak ngeser-ngeser media apa segala macam. Yang kedua ya kan, demi untuk menjalankan rotasi putaran ekonomi. Dalam produksi sih kalau UMKM ini minusnya gini ya, menyediakan bahan baku. Terkadang kan bahan baku tuh ada yang harganya tidak stabil, ada yang harganya stabil lah. Cuman kan harga jual dari kita kan ya namanya kita menyesuaikan dengan kondisi kita jualan di tepi jalan ya, kita kan harus bertahan dengan harga jual, harga pasar. Cara mengatasinya ya terkadang ya kita harus, ketika barang naik ya kita mau nggak mau kita harus mereda bahan baku atau mengurangi bahan baku, dan memaksimalkan apa yang udah terbeli gitu ya. Bahan yang tersedia tuh mau nggak mau kita harus paksa untuk habisin gitu, mau gimana pun caranya ya kan. Kalau dari segi, kalau kelemahan umum sih dari UMKM ini satunya cara kayak menyampaikan bahwasannya kita tuh jualan ke apalah, ke khayalak umum tuh yang kurang dapat sama bantuan dari UMKM itu, karena itu butuhnya pihak ketiga dari pemerintah atau apa yang kayak menyemarakkan untuk membangkitkan UMKM lah. Kalau harapannya kayak gitu sih, dengan adanya seperti ini ya mungkin tersampailah keluh kesah dari UMKM nih, kiranya seperti itulah ya. Oke Sob, selanjutnya di bagian peluang. Bagaimana peluang bisnis ini dapat bersaing mengingat tren yang sedang terjadi sekarang itu adalah kopi gerobak Sob? Mengenai peluang ya, peluang sangat bagus loh gitu. Semakin banyak kopi gerobak semakin meningkat lah penjualan tuh. Ya, yang kedua
yang kita hadapi kan persaingan kan. Setiap kopi itu pasti punya unik yang masing-masing lah ya kan. Karena semakin banyak orang jualan tuh semakin mikir keunikan masing-masing lah ya kan. Mengenai peluang yang saat ini memang bagus saat seperti ini. Mungkin kedepannya 1 tahun atau mungkin 3 tahun ke depannya mungkin bisa ngimbangi franchise lah UMKM-nya seperti ini. Karena perlu ibaratnya penyokong investor itu perlu tuh. Karena ya menurut si Sob sih kopi itu nggak ada matinya gitu. Karena kan yang kita jual tuh kopi, bukan yang kayak teh kan bisa aja turun naik ya kan. Kalau kopi ya penikmat kopi banyak lah, selagi masih ada penikmat kopi ya kan. Pertama yang hobi-hobi nongkrong tuh nggak akan mati loh. Sekiranya seperti itulah. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir Bang Sob. Apa saja sih tantangan terbesar yang Abang alami saat menjalani usaha kopi gerobak ini? Oke, tantangan banyak nih bro. Tantangan terbesar ya karena kita pelaku UMKM lah ya kan. Nah, persaingan yang pertama kan. Karena menitik gambarkan dari franchise lah. Kalau UMKM ini ya seperti inilah, prosesnya panjang. Konsisten dan komitmennya tuh harus kuat lah dalam menjalani usaha ini. Karena didukung dengan tren yang sekarang kan lagi naik-naiknya nih kan, lagi boomingnya kopi gerobak nih. Mungkin bisa bertahan lah. Cuman kalau dari tantangannya itulah melawan persaingan dalam pasar nih yang sulit karena tolak ukurnya itu franchise. Kalau dari tantangan ini mungkin Sob berharap aja sih dari dukungan pemerintah ya kan. Yang kayak menyemarakkan arti pentingnya jualan UMKM, karena kan UMKM kan banyak juga pengaruh dalam menaikkan pendapatan daerah. Karena yang kedua kan ngurangi kayak pengangguran apa segala macam ya kan. Jadi yang bagi-bagi pengangguran yang punya kreativitas tinggi ya kan. Jadi ya semarak orang untuk melakukan peningkatan UMKM nih. Kalau bisa jangan hanya di kopi gerobak aja sih. Kalau kayak itu kan harapan si Sob aja kan. Kalau tantangan ya gitulah, persaingan tuh mungkin panjang lah jadinya. Kalau tanpa dukungan atau support dari pihak ketiga pemerintah atau hal-hal yang lainnya lah. Ya segitu lah sih. Kalau untuk sekarang belum nampak lah yang lain lagi. Makasih ya. Baik Bang, jadi kan Abang sekarang sedang berbisnis Kop Mill Bang ya. Nah, bagaimana cara Abang kelebihan utama dari Kop Mill ini untuk mempertahankan loyalitas konsumen dan juga agar konsumen ini terus berbelanja di bisnis Abang ini, bagaimana? Yang pertama intinya rasa sih Bang. Soalnya kalau soal rasa mungkin Kop Mill lebih unggul sih menurut saya ketimbang daripada kopi-kopi lain. Apalagi produk Kop Mill ini jarang beredar di Pekanbaru Bang. Soalnya kopi ini mungkin cuma ada di beberapa toko Pekanbaru. Apalagi produk ini impor ke Malaysia Bang. Itu aja sih Bang. Selanjutnya Bang, mungkin dari faktor kelemahan Bang. Kalau dari faktor kelemahan ini apa saja yang paling sering dihadapi oleh UMKM Kop Mill Bang dalam aspek produksi atau distribusi Bang? Mungkin kalau dari kelemahan mungkin kopi jarang keluar sih produknya Bang, susah dicari dari kelemahan itu. Soalnya cuman beberapa toko yang ada di Pekanbaru kopi Kop Mill ini Bang. Soalnya kopi Kop Mill ini jarang sih menunjukkan brandnya. Soalnya kopi ini ya impor dari Malaysia. Yang kedua mungkin kopi Kop Mill ini gak cocok dibuat jadi espresso karena kalau tanpa perasa mungkin lebih asam banget lah dari kopi-kopi pada umumnya. Oh, berarti harus ditimpa sama ada lain-lain ya Bang? Ya, kayak gula mungkin sama susu. Oke, Itu Bang. aja sih Bang. Selanjutnya Bang, untuk peluang bisnis Kop Mill ini gimana sih peluang bisnis Kop Mill ini dapat bersaing mengingat tren yang sedang banyak sekarang tuh
kopi gerobak, Bang? Yang pertama mungkin jawabannya udah ada di soal yang pertama, Bang, yaitu soal rasa. Yang kedua mungkin apalagi kopi-kopi tren-tren sekarang nih lebih beredar di kota-kota mungkin kan. Sama sih seperti ya kayak Kokmil juga mungkin. Yang palingan yang terutama itu rasa sih, Bang. Balik lagi. Baik Bang, pertanyaan terakhir Bang. Apa saja sih Bang tantangan-tantangan yang Abang rasain saat menjalani bisnis Kokmil ini? Yang pastinya awal-awal buka sih, Bang, karena Kokmil ini kebanyakan orang belum tahu tentang Kokmil ini, Bang, atau rasanya mungkin. Apalagi ditambah pula bersaing sama kopi-kopi shop lainnya, apalagi tambah tren-tren yang sekarang ini, Bang. Mungkin kalau untuk saat ini mungkin bisa bersaing sama coffee shop lainnya, karena kalau diadu rasa mungkin lebih jauh lah. Mungkin kalau kelemahan keduanya yaitu di cuaca sih, Bang, hujan, karena soalnya Kokmil ini kalau hari udah hujan pengunjung jarang membeli sih, Bang, sepi rata-rata. Itu aja sih, Bang. Terima kasih ya Bang.